yang berikut yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu maju depan. Kembali kita ulangi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kudus yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu maju depan. Raja dan tanah bergelora di bumi tanah yang berubah. Mencari sehat di atas dasar. Raja dan tanah di bumi tanah yang berubah. Mencari sehat. Kembali kita katakan, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Roh Kudus yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu maju depan. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, tolong yang penuh Roh Kudus supaya mengambil tempat duduk di depan. Yang belum mendapat Roh Kudus atau mungkin rohnya lemah, tolong di sela-sela orang-orang yang memiliki power dari Roh Kudus itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menyerahkan ibadah kita untuk dipimpin oleh hamba-Nya Bapak Sintua Darius Tarbaka Purba. Dengan pujian penyembahan kita katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Kasih Yesus mengalir dalam hidupku. Mari kita imani malam hari ini bahwa Tuhan akan mencurahkan roh-Nya bagi kita. Semua kita bernyanyi sungguh-sungguh. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir seperti sungai yang tak pernah. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu
Engkau Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa buat segala kebaikan-Mu, kasih dan kemurahan-Mu, kasih setiamu yang senantiasa bersama-sama dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga kami Tuhan pada saat ini Bapa, pada malam hari ini Bapa, boleh bersama-sama jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu menyatukan hati kami, memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Pada saat ini Bapa, kami berkumpul untuk datang menyerahkan setiap hidup kami kepadamu Bapa, sebagai persembahan kami yang hidup, sebagai persembahan kami yang kudus. Oleh sebab itu Bapa, mari Engkau kuduskan, sucikan kami Bapa, sehingga kami Bapa benar-benar layak dan berkenan kepadamu ketika kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menyerahkan setiap hati, jiwa, roh kami kepadamu Bapa. Mari Bapa, Engkau jamah kami Tuhan, Engkau urapi kami semua yang hadir pada saat ini Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami Bapa, sehingga kami Tuhan boleh bersukacita, boleh bersorak-sorai, memuji, menyembah Engkau lewat ibadah persekutuan kami ini Bapa. Ibadah yang kelima ini Bapa, biarlah Engkau genapi bagi kami Bapa janji-janji yang Engkau janjikan bagi kami Bapa. Engkau Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Mu Bapa bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini Bapa, sehingga nama-Mu Tuhan semakin dimuliakan, karena Engkaulah Tuhan yang layak menerima setiap puji-pujian kami, penyembahan kami. Oleh sebab itu Bapa, mari Tuhan Engkau urapi kami semua Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja, kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya lewat ibadah kami pada malam hari ini Bapa. Demikian Tuhan kami berdoa juga Bapa buat hamba-Mu Bapak Penginjil Joel Harapan Siagian. Engkau Tuhan urapi hamba-Mu apa, Engkau berikan setiap puji-pujian kepada hamba-Mu, sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan, yang kami persembahkan menjadi kemuliaan nama-Mu. Demikian juga pemain musik single, Engkau pakai mereka Bapa. Biarlah mereka Tuhan boleh melayani Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang tertuju untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang menjadi tujuan hidup kami, Engkaulah pengharapan kami dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Terpuji, termulialah Engkau Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita semua bersorak kepada Tuhan. Ingat, orang yang benar-benar minta tolong itu, maka suaranya harus diserukan kepada Tuhan. Kita ingat orang Israel, ketika mereka tertindas, maka mereka mengerang di sana. Mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menolong mereka. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita tambahkan nanti ada kuasa dalam darahnya. Semua kita bertepuk tangan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam kebenaran. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Ku menang. Segala setan, haleluya, 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 haleluya,
bersama kita malam hari ini, maka kemenangan akan diberikan bagi kita. Haleluya. Silakan kembali duduk. Kita tambahkan pujian kita. Kita katakan, ku tahu roh Allah ada di sini. Kulihat dari perubahan setiap wajah. Dan kita tambahkan nanti, di seluruh dunia roh Allah bekerja. Lebih semangat lagi, bertepuk tangan. Semua bertepuk tangan dan semangat. Semua bertepuk tangan. Anak-anak sekolah minggu. Oh, taruh Allah ada di sini. Haleluya. Di seluruh dunia. Bertepuk tangan di tempat ini, seperti Nabi di tempat ini. Haleluya. Oh yang merah itu kemuliaan-Mu di hati saya, di hati saya. Hati saya seperti Nabi di hati saya ada ilmu yang merah tentang kemuliaan-Mu di hati saya, di hati saya. Hati saya seperti Nabi di hati saya. Haleluya. Tentang kemuliaan seperti. Haleluya. Haleluya. Kita buat roh Allah itu tetap ada dalam hati kita. Maka ketika roh Allah itu ada dalam hati kita, kita akan membuka mulut kita bahwa Yesus adalah jalan kehidupan. Haleluya. Yesus jalan keselamatan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sekaligus kita berikan persembahan kita untuk korban bakaran. Doa firman Tuhan dipimpin oleh Bapak Guru Duli Hasungan Manulang. Dengan pujian kita katakan, tak bisa kuhitung lagi berkat yang selalu Kau berikan. Ku mau diubah, pasrah berserah. Mari malam hari ini berserah kepada Tuhan, bahwa janjinya Roh Kudus adalah yang menjadi janjinya kepada kita. Katakan, tak bisa kuhitung lagi berkat yang selalu Kau beri. Haleluya. Apakah ku balas dengan apa
Katakan kembali, tak bisa kuhitung lagi. Tak bisa kuhitung lagi berkat yang selalu kau beri Dalam hidupku ini, dengan apa ku balas? Apakah aku balas pengasihanmu Tuhan? Sungguh kau tak bisa, Sungguh tak bisa karena begitu banyak salah dosaku. Karena begitu banyak salah dosa. namun iman, Namun dimantap harapanku hanya padamu. kau tahu hatiku. Kau tahu hatiku. Oh mau diubah, oh mau diubah, pasrah ikut kehendakmu. Jalani firman, layakkan aku untuk melayani sebagai hamba-Mu. Oh mau diubah, mau diubah, pasrah ikut kehendak-Mu. Jalani firman, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Katakan, dengan apakah aku balas pengasihan-Mu Tuhan? Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Semua kita mengangkat tangan tinggi-tinggi bahwa kita berserah, bahwa kita tidak memiliki kekuatan tanpa Tuhan yang bersama kita. Karena begitu banyak salah dosa. Namun iman, anak-anak sekolah minggu angkat tangan tinggi, angkat kamu. Kau tahu hatiku. Katakan, mau diubah, mau diubah, pasrah ikut kehendak-Mu. Jalani firman, layakkan aku untuk melayani sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku, bentuklah. Oh, mau diubah, pasrah. Haleluya. Jalani firman-Mu, layakkan aku, anakku, untuk melayani sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku. Pujilah Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang melimpahkan segala kasih setia-Mu dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Karena Engkau pribadi yang setia, yang terus berjaga-jaga bagi seluruh kehidupan kami, dalam seluruh hari-hari kami, dalam setiap waktu dan saat dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami.
Kami sungguh melihat akan kebaikan Allah. Sungguh semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Demikianlah Tuhan. Pada saat ini kami memohon belas kasihan-Mu. Lihatlah seluruh hidup kami yang membutuhkan pertolongan Allah, yang membutuhkan kasih setia-Mu terus berlanjut bagi kehidupan kami, agar kami terus dapat berjalan dalam iman, pengharapan, dan kasih yang semakin sungguh lagi di hadapan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak pernah mampu membalas kebaikan Tuhan. Engkau yang mengubah seluruh hidup kami Bapa, sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang melayani, yang kemudian ada di hadapan Tuhan pada saat ini. Lihatlah Bapa, betapa kami memerlukan pertolongan Allah, pribadi penolong, yaitu Roh Kudus, untuk terus menyertai seluruh perjalanan kami, agar kami memiliki inspirasi dari seluruh perjalanan kami, agar kami ditopang oleh kuat kuasa Tuhan. Seluruh anak-anak kami yang ke Tuhan, anak sekolah minggu, tunas remaja, kaum pemuda-pemudi, kaum bapak ibu, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kami menyadari segala keterbatasan, segala ketidakmampuan kami untuk memberikan pengucapan syukur yang layak di hadapan Allah dari begitu banyak kasih setia Allah yang terus Engkau perlihatkan bagi kehidupan kami. Engkau menyatakan Bapa, bahwa Engkau Tuhan ada senantiasa di dalam perjalanan hidup kami. Demikian Bapa surga, dalam nama Yesus, hamba-hamba-Mu akan kemudian berbicara lewat kebenaran firman-Mu yang kudus, yang suci, yang mulia, yang telah membawa kami kepada keselamatan ini. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon Bapa, agar kemudian Tuhan, Engkaulah yang berjaga-jaga di pintu bibir mulut hamba-hamba-Mu, Bapak Sintua Dismas Yanus Ben Rema, dan Bapak Pendeta Muda Surya Obrian Samoser, hingga setiap kebenaran itu hanya berasal daripada Bapa, hanya berasal dari pengurapan Roh Kudus-Mu untuk membuat kami mengalami sukacita dan terus mengalami pembaharuan dari seluruh kehidupan kami, untuk membuat kami terus melihat kasih Allah, terus melihat tangan kuasa-Mu yang terus terulur dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, dan seluruh lanjutan daripada ibadah ini nanti kami akan masuk ke dalam sesi doa pengurapan Roh Kudus-Mu. Lihat setiap kehidupan kami ya Bapa, yang haus, yang rindu akan sungai sukacita Allah mengalir dalam seluruh kehidupan kami, mengalir dalam setiap hati kami. Karena itulah yang memberikan kelegaan, karena itulah yang memberikan kepuasan dalam hidup kami, sehingga kami mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita undang hambanya, Bapak Sintua Dismas Sulas pertama, meneropa dalam firman yang pertama. Dengan pujian kita katakan, Yesus datang, haleluya, Dia datang, oh pujiku. Maranatha,
isi lampu, isi lampu perjalanan berdoa. Hanya tinggal tunggu waktu yang datang. Maranatha, Maranatha, jiwaku, dengarkanlah suaranya, suaranya memanggil, dengarkanlah nafirinya, memuji. Maranatha, Maranatha, Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita akan membaca firman Tuhan ini dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kalau sudah kita buka Alkitab kita akan baca firman Tuhan ini secara serempak, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita akan memulai membaca firman Tuhan. 3, 2, 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan,
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu firman Tuhan ini tidak lagi asing bagi saudara dan saya, karena ini kemudian terus diperdengarkan kepada kita secara universal atau secara terus menerus, baik itu dalam ibadah 10 malam seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, dan juga di ibadah-ibadah pengurapan atau ibadah-ibadah raya, di mana kita kemudian akan dicerahkan oleh Tuhan tentang apa yang menjadi janjinya bagi saudara dan saya. Dan ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan kepada kita pada firman Tuhan yang sebelumnya, bahwa Allah akan menepati janjinya bagi kita. Asal saja saudara tidak akan pernah kecewa. Walaupun sebagai manusia pada hari yang kelima ini barangkali ada di antara kita yang kemudian hatinya berkobar-kobar kepada Tuhan, ingin kemudian mendapatkan Roh Kudus itu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kemudian kesaksian yang kita dengar dari anak-anak Tuhan, bahwa sebenarnya Allah itu menginginkan roh itu turun atas anak-anaknya. Meskipun kemudian kita tidak menerimanya di malam ke-10, mulai dari hari pertama sampai kepada hari yang ke-10 atau sampai kepada hari Pentakosta. Bukan dalam arti bahwa Allah kemudian lalai akan janji itu, Dia lupa akan saudara, tidak. Tetapi lihat bagaimana kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa bagaimanapun kemudian kita harus terus memiliki kerinduan yang terdalam kepada Allah, pemberi daripada pengurapan itu. Saya sedikit bersaksi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan berjanji ya, bersaksi Bapak Ibu. Semalam kami kemudian hamba Tuhan Bapak Guru kita Timotius Sinambela, ini adalah pengalaman hidup, fakta ketika saya kemudian telah menjadi orang Pentakosta. Karena latar belakang saya, mungkin saudara sudah tahu, saya adalah seorang Katolik. Dan bukan Katolik kaleng-kaleng. Saya Katolik yang kemudian di dalamnya ada 7 sakramen. Dan 6 diantaranya telah saya terima. 1 tidak bisa kita terima karena itu adalah sakramen imamat. Hanya kemudian biarawan atau biarawati yang menerima itu. Dan artinya saya adalah orang yang sudah kemudian tertanam begitu kuat di aliran Katolik. Tetapi kita tidak tahu, kita tidak pernah mengerti bahwa kemudian misteri Allah kepada kita, panggilan Allah itu adalah sesuatu yang tidak kita tahu. Lalu kemudian ketika roh itu datang kepada kita, maka apa yang tidak kita tahu akan saudara ketahui. Haleluya. Mungkin pengalaman kita sama Bapak Ibu. Latar belakang kita tidak Pentakosta yang asli. Mungkin beberapa keluarga saja kemudian yang hadir di sini yang memang terlahir dari Pentakosta. Mereka kemudian diciptakan dari Pentakosta oleh orang tua yang kemudian terdahulu telah dipanggil oleh Tuhan menjadi umat Pentakosta. Tetapi bagi sebagian orang termasuk saya memang mengenal GPI dari tahun 95. Dan di tahun 95 saya dibaptis air. Dan di 2009 saya dibaptis Roh Kudus. Jadi kemudian ada seorang kaum bapak datang kepada kami semalam setelah kita selesai beribadah. Dan dia kemudian
menyatakan isi hatinya yang terdalam bahwa dia memang sangat merindukan Roh Kudus itu. Karena kenyataannya orang yang dibaptis Roh Kudus itu seakan-akan tidak ada sesuatu yang kurang. Haleluya. Tidak ada sesuatu yang kemudian tidak dicukupkan oleh Tuhan. Entah itu sukacita, entah itu doa, entah itu penyembahan. Sayangnya kemarin pembekalan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta kita terbatas kepada mereka, anak-anak kita. Sebenarnya kalau saya rindu bahwa kita semua memiliki kerinduan yang sama, supaya kemudian kita bisa dapat membagi pengalaman bagaimana kita kemudian akan membakar kembali, membangun kembali roh yang sudah kemudian hampir padam. Saya rasakan Bapak Ibu bahwa roh yang ada di dalam diri kita memang lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Tapi ingat bahwa roh itu juga akan memiliki kelemahan. Ketika kita kemudian juga tubuh fana ini akan merasakan kelemahan. Karena Roh Kudus itu tidak kemudian menjadikan kita menjadi orang yang hari ini kita telah menerima Roh Kudus, lalu kita berbahasa baru, kita berbahasa Cina, kita berbahasa Inggris, kita berbahasa Arab, kita berbahasa Kapadokia seperti dikatakan di firman Tuhan ini, lalu kita lupa siapa kita. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita menerima Roh Kudus Tuhan, ingat Bapak Ibu, bahwa ini adalah pintu gerbang awal untuk kita masuk dalam peperangan. Haleluya. Saudara akan masuk dalam peperangan. Makanya firman Tuhan sangat keras datang dari depan ini. Ketika kita menerima Roh Kudus, lalu kita bebas. Bebas. Lalu kita akan melakukan segala sesuatu apa saja yang kita inginkan. Tidak seperti itu. Tetapi kita akan dipertaruhkan antara roh daging kita dengan roh Allah. Seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan semalam. Mulai saling berontak di dalam, saling berperang di dalam. Karena Rasul Paulus berkata bahwa di dalam diri kita ini ada roh manusiawi kita, ada roh Allah, ada roh dunia, ada roh berhala, ada roh segala macam yang ada di dalam hati kita. Maka ini adalah arena di mana mereka kemudian harus berperang. Dan ketika kita kemudian menaklukkan diri kita kepada Allah, memakai senjata yang telah diperlengkapi oleh Allah kepada kita, maka kita akan mengalami kemenangan. Haleluya. Kalau kita lemah, maka seperti apapun kita telah memakai persenjataan itu, maka kita tetap akan mengalami kelelahan, mengalami kelemahan. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjuangan kita tidak hanya di hari pertama, di hari kedua, tetapi seterusnya sampai kita kemudian menemukan kesempurnaan iman di dalam Tuhan. Haleluya. Saya lanjutkan kesaksian. Jadi semalam ada seorang kaum bapak bahwa dia memang dalam masa mudanya telah hidup atau telah kemudian masuk di dalam sebuah roh yang lain. Roh perdukunan lah saya katakan seperti itu. Namun ada beberapa kemudian nasihat dari hamba-hamba Tuhan bahwa memang tidak mudah untuk kemudian kita harus keluarkan dari diri kita. Jangankan roh lain, roh manusiawi kita sulit kita basmi dari diri kita kalau kita tidak tunduk kepada Allah. Dan kalau kita tidak mau dipimpin oleh roh Allah, maka itu tidak akan pernah sanggup kemudian kita akan melakukan kemenangan atau mengalami kemenangan dalam apa yang sedang kita hadapi.
Maka ada beberapa saran kemudian, mana tahu, bukan hanya di Toba Bapak Ibu. Di Pulau Nias juga, tidak saya ya, walaupun saya orang Nias, ada juga kaum ibu yang memiliki memiliki supaya ketika mereka kemudian merantau, mereka bisa bertahan. Mereka bisa kemudian menaklukkan orang-orang yang mungkin mereka tidak bisa melawan secara fisik. Tapi kurasa semua suku ada itu, seperti yang disampaikan di 1 Raja-Raja 12, di semua suku, di segala bangsa ada itu berhala. Tapi syukur kepada Tuhan, ketika kita telah menjadi anak-anak Pentakosta, maka semua itu kita telah dimenangkan dari sana. Haleluya! Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagi saudara kami, Bapak yang kemudian ingin mendapatkan Roh Kudus Tuhan, maka kita harus kemudian lebih awal menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dikatakan oleh Daud kepada Salomo di dalam 1 Tawarik, kenallah Allah ayahmu. Artinya pertama-tama kita harus mengenal Allah kita itu. Allah, ketika kita berdoa, Allah yang kita sembah itu siapa? Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, lalu Allah siapa yang kita sembah? Sama seperti anak-anak kami, ketika saudara bermain musik kepada siapa saudara persembahkan? Kepada Allah kah atau kepada siapa? Kita harus sadar itu, kita harus tahu itu. Supaya kita kemudian jangan dibawa oleh kekuatan lain keluar dari penyembahan kita. Sama seperti singer, mereka juga harus tahu penyembahan mereka yang mereka lakukan itu mereka persembahkan kepada siapa? Kepada Allah yang hidup atau kepada Allah yang siapa? Mereka persembahkan pujian itu. Ada orang bernyanyi tetapi hanya mereka mengetahui liriknya. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya penyembahan itu ditujukan kepada Allah. Jangan salah kita Bapak Ibu. Artinya mari kita kenal. Karena Dia yang memiliki pengurapan itu, Dia yang memiliki kuasa itu, Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki untuk Dia berikan. Salah satu Bapak Ibu hal yang kemudian saya lakukan ketika saya mendapatkan Roh Kudus, memang harus kita berpuasa. Karena berpuasa itu tidak sekedar kemudian kita hanya sebatas menahan lapar, sebatas kemudian menahan haus, tidak. Kita harus kemudian keluar dari pendapat itu. Supaya jangan salah. Tetapi kita kemudian berpuasa karena kita memiliki tujuan. Kalau kita sepanjang 10 malam ini kemudian merindukan Roh Kudus, maka tujuan kita adalah meminta kepada Tuhan supaya rohnya itu diberikan kepada kita. Tidak di hari pertama, tidak di hari kedua, mungkin di hari berikutnya, hari ke-6, ke-7, sampai dengan seterusnya, saudara akan menerima Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama, saudara kenal dulu. Ketika saudara berdoa, jangan sembarangan berdoa. Karena doa bisa disadap. Ketika kita tidak bisa mengontrol bahwa kita kemudian sedang membawa doa kita, membawa hidup kita, membawa penyembahan kita kepada Allah yang hidup, maka doa kita adalah doa yang sia-sia. Fokus. Bapak Pendeta kita kalau tidak salah kemarin, dia kemudian seperti kita bertapa. Kalau saudara pernah melihat orang bertapa, kalaupun ada lalat, ada nyamuk, dia tidak peduli. Kalau ada musuh, dia tidak peduli. Karena dia percaya bahwa siapa yang dia hadap itu sanggup kemudian melepaskan dia dari sana. Haleluya. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Roh kita
pikiran kita, hati kita benar-benar tertuju kepada Kristus. Haleluya. Jangan kepada yang lain. Karena saya melihat juga kadang-kadang ketika saya sudah selesai berdoa, saya tengok-tengok orang. Banyak kemudian yang buka-buka mata. Padahal hamba Tuhan di depan ini berdoa. Karena ketika kita sudah berbahasa yang lain, berbahasa baru, tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu. Artinya ketika kita sudah berbahasa roh lalu selesai, tidak. Itu adalah meterai Tuhan bagi kita sampai kita kemudian akan menemukan iman kita menjadi sempurna. Karena pernah saya katakan kalau kita sudah tutup mata, maka segala sesuatu selesai di sana. Tidak ada lagi kemudian yang dapat membela kita selain ketika roh yang sudah kita terima itu di sepanjang perjalanan kita, di setiap tarikan napas kita, maka roh itu ada di dalam hati kita, ada di dalam roh kita. Jangan lupa Bapak Ibu, ada banyak berbahasa roh di sini. Lalu ketika aktivitas di luar sudah mulai kemudian mengganggu imannya, maka sudah lupa semuanya. Tidak seperti itu ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, tadi Bapak penginjil kita berkata, saudara kaum Bapak yang belum mendapatkan Roh Kudus datang ke depan. Karena kemudian roh itu tidak sebenarnya melihat apakah saudara ke depan atau saudara di tengah atau saudara di belakang. Tetapi Allah melihat hatimu seperti apa engkau kemudian ingin dibaptis oleh Tuhan. Saya duduk di belakang. Lalu datang Bapak Guru Timotius. Sudah dapat Pak Parhobas. Kami berempat dulu 1 tahun Parhobas. Menunggu kami dibaptis Roh Kudus, lalu kemudian diangkat menjadi sintua. Belum amang. Datang ke sini. Lalu saya duduk di dekat sini. Sampai waktu itu kuping ini sampai tidak kedengaran lagi suara dari kiri kanan. Karena musik ini saking semangatnya pemain musik waktu itu, lalu mereka sembarangan memukul drumnya. Sampai kemudian bukan hanya saya, Bapak Guru ini waktu itu sakit kuping. Tapi rupanya antara itu kemudian Allah melihat hati kita. Bukan kerasnya musik itu, tetapi kerasnya doamu. Apakah engkau sanggup kemudian mengalahkan kekuatan dunia, lalu doamu kemudian lebih besar kepada Allah, maka roh itu akan diberikan Tuhan kepadamu. Haleluya. Jangan tunggu waktu, kaum bapak datang ke depan, kaum ibu datang ke depan. Ada hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi oleh Tuhan dan mereka akan menolong saudara. Mereka akan kemudian meminta kepada Tuhan bahwa roh itu akan diberikan kepada mereka yang merindukannya. Hauskanlah itu, nantikanlah itu, karena Allah tidak akan pernah kemudian melupakan saudara. Nama-nama kita seperti di Yohanes 10 dalam penggembalaannya kepada kita, bahkan nama kita dia tahu satu persatu. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari rindukan, mari engkau kemudian jangan dipengaruhi oleh kiri dan kanan, tetapi fokus kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan kepadamu apa yang engkau nantikan itu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita dengarkan firman yang kedua disampaikan Bapak Pendeta Muda Sori Abraham Samosir, sekaligus nanti akan memimpin kita di dalam doa yang terakhir. Mari kita semua bersungguh-sungguh untuk menerima janji Tuhan hari ini melalui semangat kita, kegairahan kita. Maka Tuhan di sana akan melihat hati kita benar-benar rindu kepadanya. Haleluya, haleluya. Kita katakan, rohamu tu Pentakosta asa tung tiur hamu. Ingat, Pentakosta ini yang telah memberkati kita melalui gereja Pentakosta. Tuhan menerangi hati kita sehingga kita dilepaskan. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh, rohamu tu Pentakosta asa tung tiur hamu.
kunci G. Semua semangat bertepuk tangan. Rohamu Pentakosta asaku tiur aina bisa di atasku no pano aholemo nahono ondo nae desona geje aholomo ondo nae desona etahita ledonga etahita ledonga to engana kita tinobos obus ditua akana perse damado ado perse dehotana sonage damado perse dehota imahota Jerusalem Ibadua Sonang maita sudena Akana porsea Namar dua Namar penta Namar dua Namar penta kosta Alas roha masone Akana porsea Laumanomo Iari haro Haleluya Puji Tuhan. Jemaat Tuhan kembali untuk duduk. Baik, mari kita kembali untuk menerima firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca bersama firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 37. Kitab Yehezkiel pasal 37 dari ayat 1 sampai ayat 14. Sejak kita semuanya sama-sama membaca dan kita sambil kita renungkan kalimat demi kalimat dari firman Tuhan ini. Kalau saudara sudah menemukan, baik, judulnya di sana dikatakan kebangkitan Israel. Mari kita baca bersama. 3, 2, ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat dari firman Tuhan ini satu peristiwa, bukan sebuah peristiwa yang sebenarnya, tapi ini satu pekerjaan roh yang dialami oleh Yehezkiel. Sebuah penyataan roh tentang kehidupan orang-orang Israel yang sudah menjadi tulang-tulang kering. Nah, saya mau mengatakan kepada kita, sebelum kita masuk lebih dalam nanti, karena ini firman Tuhan ini sangat dalam pengertian ini, ya. Sangat dalam pengertiannya. Dan saya tidak tahu sampai di mana nanti kita bisa temukan hal-hal yang kita perlukan. Namun yang saya mau sampaikan, yang pertama, bahwa salah satu ciri khas daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan mengalami pengalaman-pengalaman roh. Bisa dalam bentuk mimpi, bisa dalam bentuk penglihatan, bahkan itu bisa dalam bentuk nubuat. Ya, seperti yang terjadi kepada jemaat Efesus dalam Kisah Rasul pasal 19, bahwa ketika mereka penuh Roh Kudus, maka mereka memuliakan Tuhan dan juga mereka bernubuat. Nubuat itu adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus, atau sebuah penyataan Roh Kudus bagi orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu menjadi salah satu tanda bahwa kita benar-benar sudah dipenuhi Roh Kudus.
Kita tidak bisa keluar daripada fakta itu. Itu firman, itu fakta firman Tuhan. Orang-orang yang benar-benar dipenuhi Roh Kudus, yang diliputi Roh Kudus, mereka akan mengalami pernyataan-pernyataan roh atau pengalaman-pengalaman roh. Salah satu contoh yang sangat familiar sekali itu Rasul Yohanes. Semua yang dia terima di Pulau Patmos itu semua pekerjaan Roh Kudus, itu penyataan-penyataan roh yang dia sendiri tak mengerti apa yang terjadi, yang dia lihat itu, yang dia ucapkan itu, yang dia saksikan itu, dia sendiri mungkin tidak tahu itu. Tapi karena dia seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Tuhan mempergunakan dia untuk menyatakan perkara-perkara ajaib, perbuatan-perbuatan besar tentang Bapa, tentang surga. Karena dia penuh Roh Kudus, Tuhan mempercayakan penyataan-penyataan itu. Rasul Petrus juga dalam Kisah Rasul pasal 10, ketika dia sedang ingin berdoa atau sudah saat sedang berdoa, dia mengalami penyataan-penyataan Roh Kudus sampai 3 kali dalam saat 1 kali berdoa. Kita lihat dulu dalam Kisah Rasul pasal 10. Itu juga adalah sebuah pengalaman-pengalaman Roh Kudus yang dipercayakan kepada seorang Petrus yang penuh dengan urapan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, saya baca ayat 9 sampai ayat 16. Keesokan harinya ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Dia tidak ngerti apa maksud daripada penyataan ini atau penglihatan ini. Namun yang menjadi perhatian kita, bahwa orang-orang yang sudah penuh Roh Kudus, kepada mereka dipercayakan Tuhan perkara-perkara yang belum terjadi atau masa-masa yang akan datang, sebagai sebuah bentuk bahwa kita sudah benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Gak bisa tanpa ada pembuktian secara firman. Tidak bisa. Tidak bisa hanya cukup dengan bahasa roh, tidak. Tetapi satu kepercayaan Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang kita tidak memahami, tidak mengerti, itu penyataan-penyataan roh. Kalau di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 bagian B-nya, atau saya baca dari ayat 13 dari
dari awalnya ya. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Ya, perhatikan ini, catat ini firman Tuhan. Selain Dia untuk membawa engkau kepada kebenaran Tuhan, Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya tidak tahu saudara seperti apa, karena sangat minim sekali saya dengar kesaksian-kesaksian daripada anak-anak Tuhan. Apa saja yang sudah dikerjakan roh itu dalam dirimu. Atau barangkali aku sebenarnya saya pengen buka kesaksian itu, tapi ya saya harus pastikan dulu sama Tuhan, kira-kira ada enggak orang yang bersaksi. Kalau cuma menyaksikan penderitaannya saja enggak perlu, enggak ada urusannya. Sesusah apapun hidup kita, semiskin apapun kita, sependeritaan pun kita, separah apapun penderitaan kita, tidak pernah ada urusan dengan Roh Kudus. Tidak akan pernah doa bahasa roh itu berbicara tentang aku miskin Tuhan, aku susah, aku begini, aku begini. Tetapi orang yang sudah diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, firman Tuhan mencatat ketika mereka berdoa dalam bahasa roh, mereka muliakan Tuhan. Haleluya. Yang ada keluar dari doa mereka adalah doa-doa untuk memuliakan Tuhan. Tidak lagi ingat mereka bahwa kemarin mereka sedang sakit, sedang menderita, atau besok mereka sedang terancam tidak makan. Mereka tidak pernah ingat itu. Seakan-akan sudah ada kepastian dari roh yang sudah mengurapi mereka bahwa besok mereka pasti akan tetap menikmati berkat Tuhan. Sehingga dengan berani mereka terus berdoa untuk memuliakan Tuhan. Ya, saya katakan tadi, saya ini mendengar kesaksian itu. Terus terang, karena saya sudah mengalami itu. Ya. Bukan sekali, bukan dua kali. Walaupun kadang-kadang penggenapannya itu 10 tahun, 20 tahun. Karena memang penggenapan firman Tuhan, sekalipun itu pernyataan-pernyataan roh tidak pernah terjadi atau tergenapi dalam waktu singkat. Dia selalu tergenapi dalam waktu yang lama. Artinya perhatikan roh yang ada di dalam diri saudara. Sesuaikan dengan orang-orang yang ada di dalam Alkitabmu. Seperti apa mereka menjadi orang yang dipenuhi, yang diurapi Roh Kudus. Apakah mereka cukup hanya berbahasa roh? Ya, kita harus uji saudara. Jangan kita terlalu senang kalau kita hanya masih sebatas bahasa roh. Pentakosta ini sekarang jadi bahan ejekan. Apa dikatakan itu Pentakosta bahasa roh? Maksud mereka itu sesuatu. Artinya dalam kepentakostaan ini seakan-akan Pentakosta ini hanya mengedepankan bahasa roh itu, sehingga orang-orang mulai membuat stigma yang kurang baik. Itu gereja Pentakosta yang berbahasa roh itu. Mereka katakan tak ada efek bahasa roh mereka ketika saya dekat berdoa dengan mereka. Tapi di Yerusalem pada hari Pentakosta, efek bahasa roh mereka ketika mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang mendengar mereka berbahasa roh, mereka juga ikut memuliakan Tuhan.
Kalaupun ada sebagian mengejek, mereka katakan, mereka itu mabuk anggur manis. Ya biasalah, segelintir orang pasti ada yang seperti itu. Tapi sebahagian besar dari mereka yang mendengar pekerjaan Tuhan melalui rasul-rasul dan anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, mereka juga ikut memuliakan Tuhan. Mereka terkagum-kagum karena sebagian besar bahasa yang mereka dengar adalah bahasa yang mereka pakai di tempat asal mereka. Bukan memang seperti sekarang. Seperti sekarang ini memang sudah sangat kadang-kadang miris kadang-kadang. Mereka itu kenyataannya. Cobalah kamu duduk di sebelah orang Pentakosta yang berbahasa roh itu, gak ada efek apa-apa pun sama kamu katanya. Ya. Artinya mari kita perbaharui, saudara. Jangan biarkan bahwa tanda sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus hanya sebatas bahasa roh. Tapi minta penggenapan seperti apa Tuhan membuat seorang Petrus mengalami pekerjaan Tuhan, mengalami penyataan Tuhan. Dan orang-orang percaya lainnya seperti apa mereka ketika penuh Roh Kudus. Kita lihat dulu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19 itu. Apa yang terjadi saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 19 ayat 6 dan ayat 7. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Haleluya. Firman Tuhan mencatat di sini, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Sehingga punya dampak. Ya, bernubuat. Dan nubuat orang-orang yang penuh Roh Kudus, bukan nubuat yang menakutkan. Ingat itu. Nubuat orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan nubuat yang menakutkan, bukan nubuat yang menghakimi, tapi firman Tuhan katakan nubuat untuk membangun, untuk menasehati, untuk menghibur. Kita lihat dulu 1 Korintus pasal 14 ya. Iya, 1 Korintus pasal 14. Ayat 3 dan ayat 4. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Puji Tuhan. Nubuat seperti ini yang dihasilkan oleh orang yang penuh Roh Kudus. Bukan nubuat yang menakutkan, tapi nubuat untuk membangun, untuk menasehati, untuk menghibur. Puji Tuhan. Ada kita kadang-kadang takut kalau ada dipakai Tuhan bernubuat. Ngapain takut? Ingat itu. Kalau dia bernubuat hanya kerjaannya menghakimi saja, itu perlu dipertanyakan itu. Itu nabi-nabi yang mengerjakan itu. Nabi Yeremia, Nabi Yesaya. Mereka bernubuat memang sebagai seorang nabi. Tetapi kita bukan sebagai seorang nabi. Hanya diberikan karunia untuk bernubuat. Dan tidak ada urusannya tentang penghakiman, tentang ketakutan.
Tetapi nubuat dalam hal supaya orang yang sedang mengalami kelemahan, mereka terbangun, menasehati dan menghibur. Nah, perhatikan saudaraku, itu yang kita lihat. Satu pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus, tidak melulu hanya seperti itu terus menerus hanya bahasa roh, hanya modal bahasa roh. Lalu kenapa kita tidak bisa mengalami seperti Nabi Hezkel tadi? Kepadanya dipertunjukkan, diperlihatkan tentang orang-orang Israel yang sudah menjadi tulang-tulang kering. Itu saudara yang tahu. Mungkin saja saudara hanya berdoa di gereja saja, atau barangkali saudara berdoa di rumah hanya beberapa menit saja. Ya, ini sekedar kesaksiannya dan juga bisa jadi motivasi. Ini pengalaman pribadi saudara. Ini bukan pengalaman orang, bukan kesaksian orang. Itu pengalaman pribadi. Ketika saya dipenuhi Roh Kudus, saya sanggup berdoa sampai 2 jam, bahkan lebih. Itu berlutut itu. Enggak seperti yang biasa kita lakukan, sebentar bersilah, sebentar tengkurap, sebentar mau telentang, capek deh, macam-macam gayanya. Pokoknya segala macam gaya. Coba bayangkan kalau 2 jam berlutut. Bukan main sakitnya itu, tapi kalau kita sudah diliputi Roh Tuhan, rasa sakit itu sebenarnya tidak ada lagi. Dan itu tidak terjadi sekali 2 kali, itu berkali-kali sesudah penuh Roh Kudus. Dan efek daripada persekutuan yang seperti itu, maka setiap selesai berdoa, ketika mulai istirahat terbaring tidur, maka di sana akan pasti Tuhan membawa roh saya mengalami perkara-perkara roh. Tuhan akan membawa kita kepada masa-masa yang akan datang, baik tentang hidupmu sendiri, hidup keluargamu, hidup pelayananmu. Bayangkan saudara, 30 tahun yang lalu saya sudah tahu seperti apa hidup saya sekarang. Itu pekerjaan Roh Kudus saudara. Artinya Roh Kudus itu tidak hanya sekedar diberikan Roh Kudus lalu engkau berdoa berbahasa roh sudah itu selesai, nggak ada urusan lagi, tidak. Tetapi kita harus pastikan bahwa apa yang dikasih Tuhan tidak hanya sekedar basa-basi daripada Tuhan, tetapi harus sempurna seperti orang-orang yang benar-benar dipenuhi Roh Kudus. Mereka dipercaya untuk mengalami perkara-perkara roh. Mereka dipercaya mengalami perkara-perkara roh itu. Jadi coba kamu muda-mudi, kurang apa coba kalau kemudian kau penuh Roh Kudus, lalu Tuhan bawa engkau seperti menonton bioskop tentang dirimu, tentang masa depanmu 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi. Itu fakta. Bahagia seperti apa saudara sudah mengerti seperti apa rancangan Tuhan dalam hidupmu. Kita tidak perlu lagi ragu, kita tidak perlu takut, karena Tuhan sudah menyatakan seperti apa kelak hidup kita. Kita tidak lagi berjalan seperti orang yang buta, berjalan kemudian hanya sekedar pasrah dan tergantung apa yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu titik yang engkau harus capai melalui pernyataan-pernyataan roh.
yang hanya Tuhan berikan kepada mereka yang penuh Roh Kudus dan yang terus berdoa membangun diri mereka. Kalau kitab Yudas katakan ayat 20, bangunlah dirimu dalam imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, membangun diri kita, bukan iman di sana, diri kita. Engkau harus bangun dan berdoa dalam Roh Kudus. Maksimalkan persekutuan saudara. Berdoa dalam bahasa Roh Kudus dengan tidak hanya sekedar atau waktu-waktu yang hanya sekejap saja, tapi berjuang engkau sebanyak mungkin berdoa. Jangan katakan, tidak ada orang mengatakan begini, 3 jam maho martamiang, berapa jam saudara berdoa setiap hari? Oh, saya ingat dulu adalah 1 jam lebih. Iya, ya. Tapi itu 4 kali berdoa, Pak. 4 kali berdoa berarti sekitar 15 menit lah dia sekali berdoa. Sama aja dengan doa makan. Ya. Dia mengaku 1 hari itu dia berdoa 1 jam. Tapi itu 4 sesi, 4 part. Tapi perintah Tuhan dalam hal berjaga-jaga 1 jam saja itu adalah doa dalam 1 sesi, dalam 1 part. Dalam sekali berdoa, engkau harus sanggup berjaga-jaga bersama dengan Tuhan dalam kurun waktu 1 jam. Haleluya. Ya. Jangan dibagi 4. Tidak, bukan seperti itu maksud firman Tuhan. Kalau seperti itu cara kita berdoa, engkau tidak akan pernah merasakan seperti apa Roh Kudus itu membawa saudara kepada seluruh kebenaran itu. Engkau tidak akan pernah merasa seperti apa Roh Kudus itu menggenapkan dalam dirimu seluruh firman Tuhan. Tidak akan sanggup kita. Jadi mari, supaya kamu bisa terus bersuka cita, maka usahakan dirimu harus punya waktu sebanyak mungkin berdoa dalam Roh Kudus itu. Supaya kemudian sebagai penghibur, engkau akan mengerti seperti apa dia menghiburmu. Jangan hanya engkau tahu bahwa dia disebut adalah roh penghibur, tetapi kita tidak pernah merasakan seperti apa bentuknya dia menjadi roh penghibur. Kita sebut dia sebagai roh penolong. Apa yang bisa kita tunjukkan sebagai roh penolong? Apa saja yang telah ditolong dalam dirimu selain hanya kita hanya mengarang-arang cerita. Kemarin saya hampir jatuh, tiba-tiba Roh Kudus menolong saya, enggak jadi saya jatuh. Itu cerita yang dikarang-karang. Kalaupun itu benar, tidak ada sebuah fakta yang valid di situ selain hanya cerita isapan jempol saja. Engkau merasa sampai hari ini engkau masih tetap bisa berdiri, lalu engkau berpikir itu sudah merupakan satu pertolongan Roh Kudus. Jangan-jangan itu hanya pengakuan sepihak saja. Jangan-jangan itu hanya pengakuan sepihak saja. Oh, tidak bisa seperti itu. Kita harus benar-benar pastikan seperti apa roh itu menjadi roh penolong. Seperti apa roh itu menjadi roh penghibur bagi saudara.
Itu melalui pernyataan-pernyataan, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang dibukakan di dalam mata rohani kita. Itulah yang akan menjadi kekuatan besar bagi setiap orang dapat bertahan sampai kepada kesudahannya. Itulah Roh Kudus yang akan menjadi penghibur apapun penderitaanmu. Tetapi oleh pernyataan-pernyataan, oleh pekerjaan Roh Kudus yang membawa engkau kepada alam roh, itu akan sanggup menghibur. Sesedih apapun hidupmu, sesakit apapun engkau, sesukar apapun hidup kita, kalau kita sudah berdoa, lalu Tuhan membawa kita ke alam roh, membawa kita mengalami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, maka yang tadinya hati kita sedih, tanpa kita tahu seperti apa, lewat pernyataan itu, hati kita kembali akan terhibur. Haleluya. Haleluya. Jangan hanya mengaku, tapi rasakan, alami, saksikan Dia sebagai penolong, Dia sebagai penghibur. Lewat pengalaman-pengalaman Roh Kudus yang akan dinyatakan bagi saudara. Itu yang membuat salah satu Rasul Yohanes dapat bertahan dengan penderitaan yang sedemikian itu. Apa yang membuat dia terhibur di Pulau Patmos yang sangat sepi itu, yang hanya dihuni oleh buaya-buaya yang ganas itu? Semua pernyataan roh yang dia alami, yang dia terima, itu telah menjadi satu kekuatan luar biasa. Itu telah menjadi satu penghibur yang sangat luar biasa, yang membuat seorang Yohanes dapat bertahan dan keluar dari sana dalam keadaan sukacita. Itu yang membuat dia. Jadi harus kita dapatkan itu, ya. Harus kita masuk seperti itu. Kita harus usahakan, minta itu kepada Tuhan. Buat saya mengalami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, penyataan Roh Kudus. Penyataan dengan pernyataan itu berbeda, ya. Pernyataan itu beda pengertiannya. Pernyataan itu bisa sebuah deklarasi, tapi ini bukan, ini penyataan. Tuhan nyatakan kepada kita hal-hal yang supranatural. Roh kita di bawah mengalami hal-hal yang ajaib yang tidak pernah kita mengerti, tetapi dapat menghibur kita, dapat menolong kita, dapat menguatkan kita. Ya, seperti itu. Kalau tidak seperti itu, sekalipun saudara berbahasa roh, itu akan sangat membahayakan saudara. Itu sangat membahayakan. Jadi itu salah satu pentingnya Roh Kudus ini. Barangkali sebenarnya ingin sampaikan apa makna terdalam dari peristiwa yang dialami oleh Yehezkiel ini tentang tulang-tulang kering dari orang-orang Israel. Tapi itu sepertinya karena panjang ini, karena harus ada ayat-ayat referensi. Kalau tidak ada, hanya wacana saja, itu namanya opini. Tapi segala sesuatu harus didukung fakta firman, karena firman Tuhan ini bukan fiksi ini, ya, bukan fiksi ini sebuah fakta kebenaran. Dan setiap kebenaran itu punya alat pembuktian yang legal, yang sah, yang valid. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh kitab Yehezkiel ini berbicara tentang keadaan bukan hanya orang Israel sebetulnya, tapi semua orang yang sudah teradopsi menjadi orang-orang Israel karena iman. Mereka semua terlibat dalam perkara ini, menjadi tulang-tulang kering yang tidak pernah disadari. Menjadi tulang-tulang kering, menjadi tubuh yang tidak berdaya,
menjadi tubuh yang lemah, yang tidak punya semangat, yang tidak punya gairah. Jadi kalau kita atau saudara orang yang tidak punya semangat, beribadah pun tidak bersemangat, berdoa pun tidak bersemangat, menyanyi pun tidak bersemangat, itu sama saja sudah menjadi tulang-tulang kering. Tubuhmu pada dasarnya itu sudah mati, bahkan sudah hampir seperti kitab Yehezkel ini. Ya. Tetapi apa yang kita lihat dari firman Tuhan ini, bahwa sekalipun saudara sama seperti tulang-tulang kering ini, bahwa kemungkinan untuk saudara untuk dihidupkan kembali itu masih punya kesempatan besar. Haleluya. Tapi nanti ya ini saya tidak perpanjang lagi ini. Ya. Kitalah yang dimaksud tulang-tulang kering ini. Engkau yang tidak punya semangat, saudara yang tidak punya kekuatan, saudara yang tidak berdaya, yang sudah pasrah dengan keadaanmu itu. Itulah tulang-tulang kering. Tetapi sedikit dari firman Tuhan ini, kenapa tulang-tulang kering ini bisa hidup kembali? Mereka mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mereka mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada mereka, sekalipun mereka sudah menjadi tulang-tulang kering, tetapi firman Tuhan yang bernubuat atas mereka tetap berkuasa untuk memberikan mereka hidup kembali. Ya. Saya pernah menyinggung mungkin 2 hari kemarin, Tuhan bisa saja memaksa saudara. Yesus bisa saja memaksakan Roh Kudus itu masuk dalam diri saudara. Bisa. Kenapa tidak bisa? Emangnya bagi Tuhan sulit? Enggak. Tidak sulit. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Kenapa Tuhan tidak kerjakan itu? Ya, jawabannya dalam firman Tuhan ini sebenarnya dalam Yehezkel pasal 37 ini. Jawabannya di situ. Kenapa kemudian Tuhan tidak mau memaksakan Roh Kudus untuk memenuhi saudara? Jadi sebelum nanti itu disingkapkan Tuhan, baca dulu nanti berulang-ulang ini, karena ini bisa ini sensitif, ya, karena bisa menjadi sebuah pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang menjadi kontroversi. Ya. Karena itu kita harus benar-benar memastikan diri kita bahwa ketika kita sudah sedang mendengar firman Tuhan, bahwa kita pastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 10 sampai ayat 14 seperti ini dikatakan. 1 Korintus pasal 2. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Puji Tuhan. Bisa firman Tuhan menimbulkan sebuah kontroversi, ya. Itu makanya memang harus hati-hati.
harus hati-hati. Kita harus pastikan diri kita jangan sampai menjadi manusia duniawi. Pemikiran kita ini harus benar-benar kita patahkan, jangan sampai terpengaruh sekecil apapun hal-hal duniawi. Ya, hal-hal duniawi itu maksudnya bukan masalah hanya makan minum saja, bukan. Ya, masalah-masalah image kita yang sering membuat kita kemudian terjebak dalam kedagingan sehingga tidak dapat menerima firman. Lalu yang timbul kemudian sebuah pembelaan diri, dan yang ujungnya akan menimbulkan satu kontroversi. Karena kedagingan kita akan mencoba membuat referensi dengan orang-orang yang mungkin pernah memberitakan firman Tuhan kepada saudara, menjadikan medsos menjadi alat ukur bagi saudara untuk paham akan firman Tuhan. Itu kedagingan yang dimaksud. Kita sering membuat referensi yang salah. Tapi pastikan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, engkau menjadi manusia yang rohani. Haleluya. Sehingga seperti apa yang dikatakan di sini. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kelihatannya kita kadang-kadang rohani, ya, tapi kadang-kadang ketika ada sesuatu firman Tuhan yang akan berbicara, apalagi sudah menyentuh kepribadian kita, yang akan dituduh oleh firman yang menuduh, bukan saya, adalah tulang-tulang kering. Itu sering tidak sanggup diterima, sulit itu menerima itu. Tapi kalau kita sudah belajar menjadi manusia rohani dengan cara baca itu firman Tuhan, banyak engkau baca firman Tuhan dan berdoa supaya tercipta menjadi manusia rohani, sehingga apapun yang disampaikan firman Tuhan, engkau akan menerima itu sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu engkau tawar-tawar. Itu yang terjadi kepada sida-sida Ethiopia itu. Sida-sida Ethiopia itu adalah gambaran orang yang suka baca firman Tuhan. Karena ketika dalam perjalanan dia dari Yerusalem, Tuhan melihat dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Itu sebuah petunjuk, gambaran bahwa sida-sida ini orang yang sangat suka baca firman. Dia senang membaca firman Tuhan, walaupun dia tidak paham, tidak mengerti. Sehingga ketika datang seorang Rasul Filipus memberitakan kepadanya Injil Kristus Yesus, dia yang sudah belajar firman Tuhan membuat dia menjadi orang-orang yang rohani, sehingga ketika Filipus mengajarkan Injil, dia terima dengan sebulat hatinya. Haleluya. Dia tidak banyak berdebat di sana. Ketika Tuhan atau Filipus mengatakan, menyinggung jago sampai baptisan air, dia tidak bahas itu. Oh, saya sudah dibaptis dulu, begini, begini, dia tidak bahas. Langsung dia berkata, oh, itu ada air. Filip, apa susahnya, apa salahnya saya dibaptis sana, itu ada air loh. Semangat seperti ini, penerimaan seperti ini, keikhlasan seperti ini hanya dapat terjadi ketika kita menjadi orang yang suka cinta akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi baca itu firman Tuhan, belajar. Itu yang diperlihatkan dalam peristiwa sida-sida orang Ethiopia itu. Maka dia diselamatkan Tuhan. Dia orang yang senang baca firman. Dan Tuhan melihat itu. Lalu Tuhan pertemukan dia dengan hamba Tuhan yang bernama Filipus. Dan di sanalah dia beroleh keselamatan jiwanya. Dia tidak pernah meragukan perkataan yang disampaikan oleh Filipus tentang Yesus yang tidak pernah dia dengar,
tidak pernah dia mengerti. Tapi pengaruh daripada kebiasaan dia membaca firman Tuhan itu telah membuat dia menjadi manusia rohani. Jadi keinginan Tuhan seperti itu, saudara, supaya kita tidak terprovokasi atau memperdebatkan firman itu. Jadikan dirimu menjadi orang yang rohani. Karena begini ya, sedikit lagi. Ke depan ini saya yakin, saya sangat yakin Tuhan akan terus bawa kita kepada firman Tuhan yang barangkali jarang kita dengar, atau barangkali sama sekali kita tidak mengerti. Ya, sama sekali tidak mengerti, bahkan cenderung akan firman yang sering bertolak belakang dengan pikiran kita, dengan mindset kita. Itu yang akan terus dikerjakan Tuhan. Dan kalau kita tidak mempersiapkan diri di sana, tidak berusaha menjadi manusia rohani, tetap menjadi manusia duniawi, maka engkau akan ketinggalan. Engkau akan menjadi ketinggalan. Jadi saudaraku, firman Tuhan yang kita baca tadi dalam kitab Yehezkiel 37 tadi, masih tersembunyi sesuatu rahasia penting tentang tulang-tulang kering itu. Mudah-mudahan Tuhan masih mau untuk memberitahukan supaya kita paham dan kita terus belajar mengenali diri kita, sehingga kita tidak seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada jemaat Sardis itu. Kamu katakan kamu hidup padahal kamu sudah mati. Itu dikatakan kepada jemaat Sardis dalam Wahyu pasal 3. Kamu mengaku, kamu mengatakan, kamu merasa kamu masih hidup padahal kamu sudah mati. Hari ini yang harus kita hindari, saudara. Haleluya. Hal ini harus kita hindari. Kita tidak mau sepertinya hidup padahal sudah mati, sudah seperti tulang-tulang kering. Tapi doakan itu, baca dulu terus itu firman Tuhan, supaya suatu saat kita siap menerima itu dan memahami secara utuh dari apa penjelasan Tuhan nantinya. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin.